Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Hari saudara, saat kita berkumpul bersama, kita percaya saudara bahwa kita
Dengan segenap iman kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Saya percaya saat kita percaya dengan sepenuh hati kita, maka kuasa Tuhan yang dahsyat turun atas kita hari saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Maka sama-sama kita berdoa saudara. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami percaya penuh kepada Engkau. Tanda kami serahkan seluruh hidup kami pada Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan, biar kami memuliakan Engkau, biar kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus bertahta tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dan dahsyat Tuhan kita saudara. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, sovereign and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I
Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Suaramu nyatakan, come on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Karena setiap seruan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama katakan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Mari macam percaya. Nyatakan. Glory, glory, hallelujah.
percaya Tuhan tidak ada nama lain seperti Engkau selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak sepakat sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang percaya ada nama, ada kuasa dalam nama Tuhan. Melambaikan tanganmu. Katakan amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Say, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here.
be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Yang pertama yang percaya nama Tuhan berkuasa, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan semua, come on. Mari bersama-sama saudara katakan, go. Firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Ayo baca semua. Let's go. Di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya katakan kamu nyatakan sama-sama, come on. Kebenaran yang bebaskan Amin. selalu berikanku kekuatan Untuk apa saudara katakan? hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam Katakan dengan suara, katakan. pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama katakan saudara, come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Siap semua sama-sama katakan. Come on. Hanya Amin. Hey, hey, hey. Pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama yuk. Sambil tepuk tangan. hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup.
untuk Indonesia, Bapa kami berdoa Tuhan bersatu hati pada pagi hari ini. Memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia yang aman. Terima kasih untuk Indonesia yang damai. Terima kasih Tuhan Kau berdaulat atas Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Membawa Indonesia menjadi terang. Menjadi kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dan banyak orang bertobat di Indonesia. Terima kasih untuk masa transisi yang ada. Kami berdoa pemerintahan yang baru nanti dipakai Tuhan untuk pemulihan di Indonesia dalam segala aspek. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Hamba-Mu terus Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, kepekaan, tuntunan, menyelesaikan setiap apapun misi-misi yang daripada Tuhan di dalam sisa masa jabatan mereka. Berkati keluarga besar mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Paniko. Tuhan memberkati Paniko berlimpah-limpah. Tuhan membawa Paniko terus membawa kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di setiap langkahnya. Tambahkan kepekaan, tambahkan kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 kami terkasih Dr. Rianto. Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu, menuntun hamba-Mu membawa CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus membela perkara hamba-Mu, memulihkan kesehatannya, senantiasa menyehatkannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan menjadi berkat keluarga besarnya diberkati di dalam semua aspek kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Tuhan memberkati generasi Yeremia menjadi terang dimanapun mereka berada. Menjadi teladan dan membawa Tuhan terang Kristus di semua sekolah, studi mereka, pekerjaan. Terima kasih Bapa. Setiap yang kami percaya dan telah berdoa, sekali lagi kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengenal hidup setiap kita. Apapun perbuatan kita, baik, buruk, apapun masa lalu kita, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan tetap memilih kita sebagai anaknya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari sama-sama kita mau nyatakan, kita mau janji di hadapan Tuhan bahwa kita mau setia, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia dalam hidup setiap kita. Yang siap boleh katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan Yesus, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mau janji Tuhan Yesus, kami mau setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hidup setia kami. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
setia sampai akhir hidupku. Kami akan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan Yesus. Lebih dari siapa
Shalom, jemaat dari GBI PRC Group. Saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Hari ini adalah satu tema yang Tuhan kasih di hati saya adalah terlambat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami apa yang harus kami lakukan Tuhan, supaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu, biarlah hamba-Mu hari ini boleh menjadi jubir-Mu Tuhan. Berkati semua yang mendengar, berkati semuanya Tuhan. Ambil alih di mana kami berada, terlebih ambil alih hati kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlambat berarti bertindak melewati batas waktu yang sudah ditetapkan atau batas waktu yang sudah ditentukan. Kata terlambat menimbulkan banyak masalah. Bagaimana rasanya kalau kita terlambat datang saat ujian di sekolah, terlambat masuk kerja, atau terlambat nginjak rem ketika kita mengendarai mobil. Tapi terlambat-terlambat yang saya katakan tadi adalah terlambat yang tidak fatal dampaknya. Karena apa? Karena kita bisa masih perbaiki, kita bisa masih ulang, bahkan kita masih bisa untuk memulai yang baru. Tapi hari ini saya akan membawakan satu pesan, yaitu terlambat yang berakibat fatal, di mana penyesalan tidak ada gunanya lagi. Nah, kita akan buka dan pelajari di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kisah ini mengenai pentingnya menghargai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan belajar dari orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu perhatikan dan renungkan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, jika tidak ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, cerita kekekalan lebih panjang daripada cerita kehidupan. Cerita kehidupan cuma 3 ayat, yaitu ayat 19, 20, dan 21. Sedangkan cerita kematian 10 ayat, ayat 22 sampai 31. Jadi dari cerita ini kita ambil satu kesimpulan bahwa hidup memang sangat singkat. Karena itu pergunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan membuang-buang waktu
Karena waktu kita pasti selesai. Dan waktu selesai jangan sampai kita menyesal. Si orang kaya bergelimang harta. Lazarus bergelimang air mata. Si orang kaya mati dalam kekayaannya dan Lazarus mati dalam kemiskinannya. Orang kaya, orang miskin pasti mati. Dan satu kata untuk orang kaya ini adalah terlambat. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kenyataan yang dihadapi seorang kaya. Sekali lagi, orang kaya ini terlambat. Nah, terlambat apa saja? Ada 5 yang akan dijelaskan dari poin-poin yang saya ambil dari apa yang kita baca tadi. Si orang kaya yang pertama adalah terlambat beribadah dan melayani. Ayat 19 dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kain ungu dan halus adalah pakaian raja dan imam. Jadi betapa kayanya orang ini karena dia selalu memakai kain halus dan jubah ungu. Karena ini adalah tanda satu kehormatan, lambang kehormatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita garis bawahi dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Artinya orang kaya ini setiap hari berpesta pora. Nah, kalau setiap hari berpesta pora, pasti dia tidak ada waktu untuk beribadah, apalagi pelayanan. Kehidupan orang kaya itu dihabiskan dengan gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Yang penting saya happy. Yang penting saya menikmati. Sehingga tidak ada waktu untuk beribadah. Padahal 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah mengandung janji Bapak Ibu. Kalau kita hari ini sedang beribadah walaupun dengan online, ini mengandung janji. Firman Tuhan dengan jelas katakan ibadah mengandung janji untuk hari ini. Hari ini ketika kita ibadah, kita disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dibela sama Tuhan. Dan janji Tuhan yang luar biasa dikatakan bahwa janji itu untuk hidup yang akan datang. Artinya ada janji Tuhan ketika kita beribadah maupun melayani, yaitu hidup yang akan datang, apalagi kalau bukan bicara soal surga. Bapak Ibu, orang kaya ini tidak pernah beribadah. Bagaimana dia bisa menikmati janji Tuhan untuk hidup yang akan datang? Saya sering kali bilang sama ibu-ibu yang saya layani, kalau sedang beribadah itu sungguh-sungguh. Ibadah bukan satu rutinitas. Ibadah bukan satu kepura-puraan. Tapi ibadah adalah sesuatu yang harus kita nikmati sebagai kekuatan. Supaya janji Allah boleh digenapi dalam hidup kita. Ibadah bukan tentang kita. Ibadah bukan tentang kepuasan kita. Tapi ibadah adalah tentang Tuhan. Ibadah kepuasan Tuhan. Bagaimana dalam ibadah kita memberi yang terbaik. Kita beri pujian kita. Kita beri penyembahan kita. Kita beri telinga kita. Terlebih dari itu semua, kita beri hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Janji hari ini maupun janji untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, si orang kaya tidak bisa menikmati janji Tuhan karena dia tidak pernah beribadah. Apalagi pelayanan. Pelayanan upahnya adalah mahkota. Jangan terlambat untuk selalu datang ibadah. Jangan terlambat untuk kita bisa melayani.
Karena melayani bukan membalas kebaikan Tuhan, tapi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Si orang kaya terlambat beribadah dan melayani. Yang kedua, si orang kaya terlambat berseru. Ayat 24 katakan begini. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Si orang kaya ini udah benar. Dia berseru kepada Tuhan. Karena di Mazmur 91 ayat 15 dikatakan begini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Setiap seruan kita mengandung janji. Saudara ingat seorang buta yang bernama Bartimius? Waktu Tuhan Yesus lewat dengan murid-muridnya, dia pakai kesempatan itu untuk berseru. Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan waktu mendengar seruan daripada Bartimius, Yesus berhenti. Yesus berkata, Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Seruan Bartimius menghentikan langkah Kristus. Saudara, Bartimius berseru karena dia tahu. Ketika dia berseru, dia sedang mengandalkan Tuhan. Ketika kita berseru, kita sedang mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ketika kita berseru, kita mengakui keterbatasan kita dan mengakui betapa tidak terbatasnya Tuhan kita. Karena itu, Bartimius gunakan kesempatan itu untuk berseru. Karena Tuhan bilang, aku akan menjawab. Aku akan menyertai. Dan aku akan meluputkannya. Ini janji Tuhan. Ketika kita berseru. Apa bedanya orang kaya dan Bartimius? Sama-sama berseru. Tapi yang berbeda. Bartimius berseru ketika dia masih hidup. Si orang kaya berseru ketika dia sudah mati. Saudara yang terkasih, ketika kita sudah mati, gak ada gunanya untuk berseru. Kita mau berteriak sekuat tenaga. Kita mau katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semuanya sia-sia ketika kita sudah mati. Mari, orang kaya ini terlambat untuk berseru. Kita yang masih bernafas, berseru kepada Tuhan. Lewat doa fajar, lewat menara doa, lewat apapun juga. Banyak kesempatan untuk kita berseru. Karena Tuhan selalu menjawab setiap seruan kita. Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mau berseru kepadanya. Dengan catatan, selagi kita masih hidup. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, orang kaya ini terlambat untuk berbuat baik. Ayat 21 dikatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Apakah orang kaya ini jahat? Tidak Bapak Ibu. Orang kaya ini tidak mengusir Lazarus. Dia gak panggil satpam atau dia suruh anjingnya untuk mengusir Lazarus keluar dari rumahnya. Orang kaya ini tidak jahat. Tapi apakah orang kaya ini juga baik? Tidak Bapak Ibu. Dia tidak baik. Hatinya tidak tergerak untuk melihat Lazarus yang miskin. Dia membiarkan Lazarus menunggu remah-remah jatuh dari kolong mejanya. Bahkan dia tega membiarkan anjing-anjing menjilat boroknya. Keangkuhan menjadi gaya hidupnya. Sehingga sifat-sifat tersebut menutupi perasaannya dan tidak mau menolong orang yang dalam kesusahan. Saudara, jangan kita merasa bangga kalau kita gak jahat. Tetapi gak baik juga
Karena itu, mari kita pakai kesempatan ini, kesempatan hidup kita, untuk menolong Lazarus di sekitar kita. Orang kaya tidak melakukan kesempatan yang diberikan untuk dia menolong Lazarus. Dia malah membiarkan Lazarus menderita. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan begini, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari menyadari kalau Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini punya tujuan, yaitu mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang lemah dan kekurangan. Kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan bagi sesama kita. Karena ada banyak Lazarus yang di sekitar kita. Dan belas kasihan adalah tindakan kasih. Belas kasihan adalah kasih juga dalam tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu ajal tiba, tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa jadi berkat. Selagi masa hidup, mari bangkit jadi terang. Suatu kali ada seorang petani yang bawa pulang perangkap tikus. Tikus kaget melihat petani itu bawa perangkap tikus. Tikus berlari kepada ayam. Tolong, petani membawa perangkap tikus. Ayam berkata, aku turut bersedih, tapi perangkap tikus tidak ada pengaruhnya dalam kehidupanku. Tikus ini berlari kepada kambing. Tolong! Petani membeli perangkap tikus. Kambing berkata, aku turut simpati, tetapi gak ada urusan sama aku. Tikus itu berlari kepada sapi. Tolong! Sapi itu berkata, perangkap tikus tidak berbahaya buatku. Jadi ini bukan urusanku. Tikus merasa bersedih. 2 hari kemudian, tikus mendengar ibu petani digigit ular. Lalu sang petani berkata, istriku harus makan ayam kampung. Disembelihnya ayamnya. Besoknya belum sembuh juga. Oh, istriku harus minum sop kambing. Disembelihnya kambing itu. Istrinya meninggal, ada banyak orang yang datang. Lalu petani ini berkata, aku sepotong sapi untuk para tamu. Saudara, tikus menyaksikan itu semua. Bagaimana ayam disembelih, bagaimana kambing disembelih, bagaimana sapi disembelih. Yang ingin saya katakan hari ini, suatu ketika kita mendengar kesulitan orang lain, jangan mengira bukan urusan kita. Lebih baik pikirkan lagi. Jika Tuhan menitipkan kekayaan, janganlah kita lupa pada Sang Pemberi berkat dan jangan lupa juga untuk berbagi berkat. Apa yang saya katakan hari ini terlambat buat orang kaya. Dia terlambat melakukan hal-hal yang harus dia lakukan. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh belas kasih. Berbuat baik selama masih ada nafas dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan terlambat untuk beribadah dan melayani. Jangan terlambat untuk berseru. Dan jangan terlambat untuk berbuat baik. Yang keempat, orang kaya ini terlambat bersaksi. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Coba waktu hidup orang kaya ini bersaksi sama keluarganya.
Dia gak mungkin menyuruh Bapak untuk datang ke rumahnya. Saudaraku, untuk bersaksi gak perlu kita tunggu tamat KOM 300. Untuk bersaksi kita gak perlu tamat sekolah teologi ya. Untuk bersaksi yang diperlukan adalah semangat dan sukacita. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena pertobatan seseorang bukan karena ilmu kita, Bapak Ibu. Bukan. Tapi pertobatan seseorang karena karya Roh Kudus lewat kesaksian yang kita sampaikan. Karena itu selagi nafas masih di kandung badan, mari kita bersaksi. Kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup orang-orang. Kita ceritakan bagaimana karya penebusan terjadi dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang kita kasihi boleh mendengar tentang Yesus. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang belum mendengar tentang Yesus. Jangan terlambat. Ceritakan kepada mereka. Katakan kepada mereka betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihinya. Lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari sampaikan. Katakan kepada semua orang yang kita jumpai. Bahwa Yesus mati buat kita semua. Karena kalau kita gak pakai kesempatan ini, kita akan menyesal. Kita gak perlu ada event besar untuk bersaksi. Dengan dikul beberapa orang, kita bisa saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau ceritakan kepada semua orang yang kita jumpai. Sehingga tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Orang kaya ini menyesal. Bapak suruh orang ke rumahku, ada 5 saudaraku yang belum mengenal Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Kita ingat siapa yang belum kita ceritakan tentang Yesus. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Garis bawahi kata saksiku. Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Bersaksi adalah saat kita beribadah atau dimanapun kita menceritakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan. Tapi menjadi saksi, seluruh hidup kita, baik saat ibadah, baik saat bekerja, baik saat di rumah, baik saat dimanapun kita, hidup kita harus menjadi saksi. Hidup kita harus berbuah. Karena kehidupan yang menjadi saksi, itulah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara, bagaimana saudara bisa bersaksi tanpa menjadi saksi? Kita harus menjadi saksi supaya kita bisa bersaksi. Ada banyak orang yang pandai bersaksi, tetapi hidupnya tidak jadi saksi. Orang yang hidupnya jadi saksi, pasti bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa engkau harus menjadi saksiku, saksinya Kristus. Kita harus membawa orang kagum pada Yesus, bukan pada kita. Kalau kita menjadi saksi, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi harus menjadi kemuliaan Tuhan. Orang melihat kita, melihat Yesus. Orang mendekati kita, ada keharuman Yesus dalam setiap gerakan kita, pembicaraan kita, kelakuan kita. Dan orang kaya ini terlambat
bersaksi, apalagi menjadi saksi. Mari kita pegang dada kita, Bapak Ibu sekalian. Pegang di rumah. Masih berdetak? Kalau masih berdetak, kita belum terlambat. Kita belum terlambat untuk bisa bersaksi dan menjadi saksi. Belum terlambat. Wow, saya berharap kita nggak menjadi tegang mendengar firman Tuhan hari ini. Tapi kita bersuka cita mendengar firman hari ini. Kita mau bilang, ya, aku belum terlambat. Aku masih punya waktu untuk bisa menjadi saksi dan bersaksi. Gak akan ada penyesalan dalam hidupku, karena aku sudah melakukan yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa menjadikan bangsa murid Yesus? Kita harus bersaksi dan terlebih jadi saksi. Amin, Bapak Ibu. Jadi saksi, hal yang paling sulit, apalagi di rumah. Ayo, kita sama-sama mau mengubah kehidupan kita, mengubah perkataan kita, mengubah kelakuan kita. Dimulai dari mana? Dari hati. Lanjut ke pikiran, supaya tindakan kita tidak memalukan Tuhan. Jangan terlambat. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang kelima. Orang kaya ini terlambat percaya Yesus. Orang kaya ini ingin banget saudara-saudaranya diinjili, diselamatkan. Pasti dia juga ingin untuk diselamatkan. Mungkin orang kaya ini berandai-andai saja. Waktu pendeta khotbah aku bertobat. Andai saja. Ada banyak andai di hidup orang kaya ini. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk percaya pada Yesus. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesuslah juru selamat dan penebus dosa manusia. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke Bapa tanpa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan di dalam Yesus adalah sesuatu yang mutlak. Bagaimanapun, kita adalah makhluk yang terbatas. Kita penuh kelemahan. Kita tidak lepas dari dosa. Karena itu kita perlu juru selamat. Perlu bertobat setiap hari. Mungkin hari ini kita bilang, aku sudah Kristen. Aku percaya Yesus. Mari kita tingkatkan dengan kerjakan keselamatan kita. Orang kaya ini gak punya kesempatan. Mungkin dia menunda untuk percaya pada Yesus. Saudaraku, di neraka bukan banyak orang yang tidak percaya Yesus, tetapi banyak orang yang menunda percaya kepada Yesus. Hargai waktu sebaik mungkin, karena ada keterlambatan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Mari kita percaya pada Yesus. Sebaik apapun, kita gak bisa menyelamatkan diri. Seburuk apapun, Yesus mampu menyelamatkan kita. Masa lalumu buruk? Dosamu sepertinya merah seperti kermisi? Atau engkau merasa tidak layak? Saya mau katakan hari ini, Yesus mengasihimu. Yesus mencari engkau. Yesus mencari saya dan saudara. Mari kita percaya pada Yesus. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Yesus
adalah satu-satunya penolong hidup kita. Dia tidak peduli berapa besar dosamu. Dia tidak peduli seberapa merahnya dosamu. Selama engkau mau datang kepada Dia. Yesus menyambutmu dengan sukacita. Ketika satu langkah kita pakai untuk menghampiri Yesus, sebenarnya Yesus sudah melakukan 1000 langkah untuk saya dan saudara dengan kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari menyadari, hidup tidak berhenti di lubang kubur. Hidup kita selanjutnya dipengaruhi oleh hidup kita hari ini. Jangan terlambat. Lubang kubur tidak menghentikan kita. Bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari segalanya. Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sia-sia semua. Jangan terlambat. Jangan terlambat untuk beribadah. Jangan terlambat untuk berseru. Jangan terlambat untuk berbuat baik. Jangan terlambat untuk menjadi saksi dan bersaksi. Dan yang utama dan mutlak, jangan terlambat untuk percaya pada Yesus. Kita seringkali berpikir, gimana nanti deh. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan gimana nanti, tapi nanti bagaimana. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami gak mau seperti orang kaya itu yang terlambat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan Tuhan. Kalau hari ini kami masih bernafas, berarti kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Untuk mengubah hati dan pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, baharui hati dan pikiranku. Supaya aku tidak terlambat Tuhan. Aku gak mau sama seperti orang kaya ini Tuhan. Aku gak mau Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, ingatkan aku terus. Ingatkan kami semua Tuhan. Untuk sadar sesadar-sadarnya Tuhan. Bahwa ada waktunya semuanya berakhir. Dan sebelum itu semua berakhir, kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan ada di tempat Engkau berada Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau, memandang Engkau Tuhan. Dan tidak menyia-nyiakan salib-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baik yang Kau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau hajar kami juga kalau kami salah ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Ya Bapa. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni.
Ampuni, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak-Mu. Bapa terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Rita Arifin SE dan telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandara Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 8 September 2024 diadakan di GBPRJ. Tersedia ibadah pada pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede.
GB Intercon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 11, 16, dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Marcos Simpanjuntak MTH. GB Alam Sutra Mall pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Marcos Simpanjuntak MTH. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Ramantanujaya MSc. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Yenet. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah area onsite di atas disertai juga dengan ibadah out pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website Rekening Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, saudara, beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit, dan semakin malas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak.
Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.